Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ila hadrat jamil aimatil armati minal mujtahidin wa muqallidin fid din wal arwahi syuhada was solihin wal fuqaha wal muhaddisin wal mufassirin al musannifin al mukhlisin wa ala safiyatil muhaqqiqin al muqarrabin wa ala jami'i awliya illahi ta'ala min masyarikil ardi ila magharibiha barya wa bahri wa biladi wa jibali wa diyatiya khususan khawsatan ila hadrati syahal qadbi arbani wal arifi samadani al-syekh Abdul Qadir Jilani wa syekh Abi Aziz Al-Bustami Sabas al-Syadili wa syekh Imam Al-Ghazali wa ila hadrati awliya al-is'ati fil jawi husun syekh Syarifiyatullah istanakum dari Cirebon. Amma ila hadrati jami'a baina wa baina wa ummatina wa ummatina wa jaddadina wa jaddadi jaddadina wa khawalina wa khalatina wa mamina wa matina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Amma ila hadrati jami'il muallifil kutub khususan ila muallifil kutub alladhi ta'allamnaha wa 'allamnaha wa nahussu khususan Sayyidi Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Daud As-Sanhaji wa Syekh Syarafuddin Yahya Al-Himdi. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'anhum waj'al jannata maswahum ma'wahum wa bi barakatihim wa karumatihim iftah qulubana futuhal arifin iftah qulubana futuhal arifin iftah qulubana futuhal arifin lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul i'rabi. Bab menjelaskan i'rab. Qala al-musannif al-i'rabu huwa tahyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. I'rab menurut ulama ahli ilmu nahwu ialah perubahan huruf akhir kalimat karena beda-bedanya amil yang masuk, baik perubahan secara lafaz maupun perubahan secara kira-kira. Jadi begini, i'rab itu ada dua. Ada i'rab lafzi, ada i'rab ma'nawi. I'rab lafzi itu maji'a bihi libayani muqtadul amili min harokatin au harfin au sukunin au hadfin. I'rab lafzi adalah faktor atau sesuatu yang muncul untuk menjelaskan tuntutan amil. Faktor yang ada ataupun yang muncul untuk menjelaskan tuntutan amil. Itu i'rab secara lafzi ataupun i'rab lafzi. Sebelum saya menjelaskan contoh i'rab lafzi, saya akan membahas sedikit
tentang amil itu sendiri. Tadi dijelaskan bahwa i'rab lafzi adalah sesuatu ataupun faktor yang muncul untuk menjelaskan, bukan faktor berarti, sesuatu yang muncul yang ada untuk menjelaskan tuntutan amil. Amil itu adalah ma yataqawwamu bihil makna al-muqtada lil i'rab. Ma yataqawwamu bihil makna al-muqtada lil i'rab. Amil adalah sesuatu yang memunculkan makna ataupun faktor yang memunculkan makna yang menuntut i'rab. Ya, jadi faktor amil adalah faktor ataupun sesuatu yang memunculkan makna, artinya makna itu bisa muncul dengan adanya sesuatu tersebut. Nah, dan sesuatu itu menuntut i'rab, itu namanya amil ataupun penggerak lah, penggerak itu namanya amil. Lah, contoh amil misal seperti fi'il ya. Contoh fi'il. Ja'a Zaidun. Nah, ini. Awas. Ja'a ini adalah amil, yaitu sesuatu atau faktor yang memunculkan makna. Mana apa? Makna fa'il ya, yaitu lafaz Zaidun, butuh pada ataupun yang menuntut i'rab. I'rabnya Zaid apa? Rofa misal, karena menjadi fa'ilnya lafaz ja'a. Berarti ja'a ini adalah amil. Nah, itu. Saya ulangi. Amil adalah ma yataqawwamu bihil makna al-muqtada lil i'rab. Sesuatu yang mendatangkan makna, memunculkan makna yang menuntut i'rab. Itu namanya amil. Lah, i'rab ada dua seperti yang sudah dijelaskan. Yang pertama yaitu i'rab lafzi. I'rab lafzi adalah ma ji'a bihi li bayani muqtadal amili min harakatin aw harfin aw sukunin aw hadfin, yaitu sesuatu yang didatangkan untuk menjelaskan tuntutan amil, baik berupa harokat maupun huruf atau sukun atau pembuangan. Contoh, ini contoh i'rab lafzi. Ja'a Zaidun. Nah. Terus ra'aitu Zaidan. Marortu bi Zaidin. Yes. Lah, amil lafzi adalah ma ji'a bihi li bayani muqtadul amili, sesuatu yang didatangkan untuk menjelaskan tuntutan amil. Ya, seperti tadi, ini amilnya ya. Ini amilnya. Nah, sesuatu yang didatangkan untuk menjelaskan tuntutan amilnya apa? Dalam hal ini berupa harokat. Artinya dun ini adalah, atau harokat dun ini ya, harokatnya dal ini namanya i'rab ya. Jadi, namanya i'rab, yaitu sesuatu yang didatangkan untuk menjelaskan tuntutan amil.
Amil berupa ja'a menuntut rofa, maka didatangkanlah dun. Begitu juga dan. Nah ini ya, harokat dan ini ya, fathah ini. Ini adalah i'rab, yaitu sesuatu yang didatangkan untuk menjelaskan tuntutan amil ro'a. Ro'a fi'il, nuntut maf'ul, maka tanwin dan ini adalah i'rab, ataupun harokat dan ini adalah i'rab. Begitu juga din. Nah, jadi harokat dun, harokat dan, harokat din ini adalah i'rab. Jadi i'rabnya itu kelihatan. Nah, ini ya. Kelihatan i'rabnya, harokat, harokat, harokat kelihatan. Namanya juga i'rab lafzi. Kelihatan. Bisa diucapkan pula. Nah ini i'rab. Ini namanya i'rab lafzi. Lah, i'rab maknawi yang selanjutnya adalah i'rab maknawi. Yang kedua adalah i'rab maknawi. Nah, ini yang dimaksud dalam perkataan pengarang kitab Jurmiyah. Artinya huwa tahyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha lafzun aw taqdirun. Itu menjelaskan bahwa yang dimaksud i'rabnya adalah i'rab maknawi, yaitu perubahan akhir kalimat karena beda-bedanya amil yang masuk. Artinya apa? Perubahan akhir kalimat artinya perubahan dari dun ke dan, dari dan ke din. Ini namanya perubahan. Kalau harokat ini hanya sekedar alamat saja. Ya, harokat ini hanya sekedar alamat. Jadi perubahannya kita nggak tahu, nggak kelihatan perubahannya. Ini hanya sekedar alamat saja, ciri saja. Nah, ini perubahan dari dun ke dan, dari dan ke din, dari din ke dun, muter-muter begitu. Itu namanya i'rab maknawi, yaitu perubahan huruf akhir kalimat. Nah, ini akhir kalimat zaidin, apa zaid berarti dal, huruf akhir berarti ya. Perubahan huruf akhir kalimat disebabkan oleh beda-bedanya amil yang masuk. Kenapa berubah? Ya karena ini amilnya beda-beda. Ini amil ja'a, amil yang menuntut fa'il. Ini sudah ada fa'ilnya maka menuntut maf'ul. Ini sudah karena lazim akhirnya muta'addi, maka amil yang masuk adalah berupa huruf jar. Jadi amil maknawi adalah perubahan akhir kalimat karena beda-bedanya amil yang masuk. Lah, selanjutnya perubahan itu ada secara lafaz, bisa kita lihat, ada yang secara kira-kira, kita tidak bisa melihat, hanya perkiraan saja. Nah, awas, perubahan itu baik perubahan secara lafaz bisa kita lihat, bisa kita rasakan perubahannya. Ada yang perubahan itu takdiri, ya. Takdiri kira-kira. Lah ini berarti karena kelihatan dun dan din, berarti ini namanya perubahan secara lafaz. Ya. Dun dan din, ini kita bisa melihatnya, kita bisa mengetahuinya perubahan ini. Sekalipun ini hanya sekedar alamat harokatnya. Tapi kan mau tidak mau kita tahu nih perubahannya. Nah ini berarti namanya perubahan secara lafaz. Ada perubahan secara kira-kira, perkiraan saja, tidak secara lafaz. Contoh, ja'al fata, ro'aitul fata, marortu bil fata. Nih, awas, perhatikan. Ja'al fata,
ro'aitul fata, marortu bil fata. Sama amilnya. 1, 2, 3. Sama amilnya. Tapi huruf akhirnya. Ya. Ini secara mata kita tidak bisa melihatnya. Soalnya patah, patah, patah. Ja'al fata, ro'aitul fata, marortu bil fata. Lah berarti ini namanya ataupun i'rabnya i'rab secara kira-kira, takdiri. Ya, i'rab secara takdiri, pengkira-kiraan saja. Kenapa? Ya karena lafadz al-fata kalau dalam kitab Jurmiyah di sini dijelaskan lafadz al-fata itu termasuk isim maksur. Ya. Isim maksur siapa? Isim maksur adalah kullus min mu'rabin akhiruhu alifun lazimatun qablaha fathatun. Setiap isim mu'rab, ya, setiap isim mu'rab yang huruf akhirnya berupa alif. Ya. Yang huruf akhirnya berupa alif. Ya. Setiap isim yang mu'rab yang huruf akhirnya berupa alif lazimah, alif yang tetap. Yang mana sebelum alif itu berupa harokat fathah. Nah, ini namanya isim maksur. Lah, kalau huruf akhirnya berupa alif, di mana saja alif tidak bisa berharokat. Makanya i'rabnya dikira-kirakan alal alif. Dikira-kirakan di sini. Sebab ini tempat i'rab. Nah, jadi isim maksur adalah setiap isim yang huruf akhirnya berupa alif lazimah, alif yang tetap, yang sebelum alif itu berupa harokat fathah seperti al-fatah. Maka i'rabnya lafadz yang model ini, ya, yang model isim maksur, ini i'rabnya kira-kira. Kenapa? Sebab huruf akhirnya berupa alif, sementara alif tidak bisa menyandang harokat. Berbeda dengan hamzah. Kalau hamzah bisa. Nah, itu. Ada lagi contoh yang i'rabnya kira-kira seperti ja'al odi misalnya. Marortu bil ro'aitul qodiya. Marortu bil qodi. Nah, ini. Ya. Berarti yang dikira-kirakan di sini. Ya. Nah, bukan ini. Di sini. Ya. Jadi kalau ini i'rabnya lafzi, maksudnya bukan i'rabnya, maksudnya perubahannya secara lafaz kelihatan ro'aitul qodiya, aku melihat hakim ataupun penghulu atau polisi. Ja'al qodiya, telah datang Pak Qodi, Pak polisi, Pak penghulu, Pak hakim. Marortu bil qodi, aku jalan-jalan bertemu dengan qodi, bertemu dengan Pak hakim, bertemu Pak polisi. Lah ini, ya, ini dikira-kirakan, berarti halal ya. Kenapa dikira-kirakan? Karena ini berupa isim mangkus namanya. Kalau yang ini isim maksur, kalau ini namanya isim mangkus. Isim mangkus adalah setiap isim ataupun kullus min mu'rabin akhiruhu ya'un lazimatun qabla kasratun. Yaitu setiap isim yang huruf akhirnya berupa ya lazimah, ya, yang sebelum ya itu berharokat kasroh. Nah ini berarti huruf akhirnya berupa ya. Ada lagi bentuk kira-kira itu dengan sebab
diidhofah kepada ya mutakalim. Contoh jaa hulami misal. Hulami, ra'aitu hulami, marartu bihulami. Nah ini kira-kira semua nih. Jaa hulami, telah datang pembantuku. Aku melihat pembantuku. Aku jalan-jalan bersama ataupun bertemu dengan pembantuku. Nah ini. Ya. I'rabnya ataupun amilnya kan ini berbeda-beda. Ro'a huruf jar, ro'a fi'il, terus ini jaa fi'il. Ini menuntut rofa, ini menuntut nasab, ini menuntut jar. Tapi keadaan huruf akhirnya dalam hal ini mim, ya, ini selalu begini, kasroh terus. Ya. Lah, ini berarti i'rabnya i'rab taqdiri. Kenapa dikira-kirakan? Ya karena bertemu dengan ya mutakalim. Kenapa kalau bertemu dengan ya mutakalim dikira-kirakan? Sebab ya untuk mensesuaikan dengan ya mutakalim. Masa kita jaa hula mui, ro'aitu hula mai, marartu bi hula mi. Nah, itu enggak bagus. Enggak sesuai. Karena kita lagi belajar bahasa Arab, gramatika bahasa Arab, ya maka ya beginilah orang Arab. Ya kadang sebenarnya lucu aja ilmu nahwu. Sebab kita seolah-olah disetir oleh orang-orang Arab. Nah itu. Jadi saya ulangi, i'rab itu ada dua, ada i'rab lafzi yaitu maji abihi li bayani muqtadul amili min harokatin au harfin au sukunin au halfin, yaitu sesuatu yang datang atau yang didatangkan untuk menjelaskan tuntutan amil berupa amil baik berupa harokat, berupa huruf, berupa sukun, berupa pembuangan. Ada lagi i'rab itu adalah i'rab maknawi, yaitu perubahan huruf akhir kalimat karena berbeda-bedanya amil yang masuk, baik perubahan secara lafadz maupun perubahan secara kira-kira. Ya, itu. Dan ini contoh-contohnya. Selanjutnya wa aqsamuhu. I'rab itu nanti ada 4. Wa aqsamuhu arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. I'rab itu ada 4. I'rab rofa, i'rab nasab, i'rab jar atau khafad, dan i'rab jazm. Nah, saya ulangi, i'rab itu ada 4, yaitu i'rab rofa, i'rab nasab, i'rab jar, dan i'rab jazm. Ya. Lah, nanti falil asma'i min zalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Nah, untuk kalimat isim i'rabnya itu ada 3, nasab, khafad, dan rofa. Rofa, nasab, dan khafad. Itu i'rabnya kalimat isim. Begitu juga fi'il, i'rabnya ada 3, yaitu rofa, nasab, terus jazm. Ya. Berarti kalau fi'il tidak ada khafadnya, kalau isim tidak ada jazmnya dari 4 i'rab itu. Ya. Maka masing-masingnya isim 3 i'rab, fi'il 3 i'rab. Maka kalau demikian bisa kita simpulkan, jadi i'rab itu ada 3. Ya. Ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama mushtarok bainal ismi wal fi'li, bisa masuk pada kalimat isim, bisa masuk pada kalimat fi'il. Kelompok kedua khusus masuk pada kalimat fi'il. Ya, khusus masuk pada kalimat fi'il, yaitu i'rab jazm. Terus kelompok yang ketiga khusus masuk pada kalimat isim, yaitu i'rab khafad. Lah,
yang bisa masuk pada kalimat isim dan fi'il adalah i'rab rofa dan i'rab nasab. Saya ulangi, berarti i'rab itu ada 3 kelompok. Kelompok pertama bisa masuk pada kalimat isim dan fi'il, yaitu i'rab rofa dan i'rab nasab. Dan kelompok kedua hanya ataupun khusus masuk pada kalimat isim, yaitu i'rab jar. Dan kelompok yang ketiga adalah khusus masuk pada kalimat fi'il, yaitu i'rab jazm. Sebenarnya ini ada apa namanya, hikmah ataupun falsafatnya. Artinya apa? Hidup itu kalau sebelum ke situ begini, i'rab rofa itu apa, i'rab nasab itu apa, i'rab jar itu apa, i'rab jazm itu apa. Lah i'rab rofa itu ya sama sebenarnya. I'rab rofa adalah tahyirun mahsusun alamatuhu dhammatun wa ma naba anha. Kalau i'rab nasab ya berarti tahyirun mahsusun alamatuhu al-fathatu wa ma naba anha. Kalau i'rab jar atau i'rab khafad, tahyirun mahsusun alamatuhu kasratun wa ma naba anha. Begitu juga jazm. Jazm adalah i'rab jazm adalah perubahan khusus yang dialamati dengan sukun atau yang menggantikannya. Jadi i'rab rofa itu alamatnya adalah dhammah, alamat asalnya. Nanti penjelasannya ada. Nah, namun yang perlu saya kejar dalam kutipan ini, kenapa saya mengistilahkan demikian? Tadi itu ada hikmah kehidupan. Jadi rofa itu artinya adalah mulia ataupun al-ulwu, tinggi. Ya. Rofa itu artinya adalah al-ulwu, tinggi. Alamatnya dhammah. Lah berarti kalau kita kepengen menjadi orang yang mulia, kita harus dhammah. Dhammah itu ad-dhammu ay al-jam'u, kumpul. Kalau kumpul berarti bersatu. Ya. Bersatu. Nggak boleh kita cerai-berai. Misal negara. Ya kalau cerai-berai, ya nggak bakalan mulia, nggak bakalan terkenal, nggak bakalan tinggi, nggak bakalan maju kalau tidak bersatu. Itu rofa. Berarti kalau kepengen hidupnya mulia, ya kita harus bersatu. Begitu juga kalau i'rab nasab. I'rab nasab juga punya falsafah tersendiri, punya punya hikmah tersendiri. Hikmahnya diantaranya adalah nasab itu ya artinya kan stabil. Stabil maksudnya tegak, tegas, adil. Nah, kalau kita kepengen derajatnya seperti itu, bisa tegas, bisa tegak, lah maka kita harus terbuka, jangan tertutup. Makanya nasab itu alamatnya adalah fathah. Fathah itu terbuka. Nah, berarti kita harus transparan hidup itu. Biar kita bisa ngomong apa saja itu bisa. Tegas, tegak, adil, itu bisa. Ya. Nah, selanjutnya adalah khafad. Khafad itu hina, artinya rendah. Rendah. Berarti makanya alamatnya adalah kasroh. Kalau kita hidupnya rendah, hina, maka kita harus apa? Harus memecah. Ya, memecah kebodohan, memecah kesombongan. Supaya kita tidak khafad, tidak rendah. Nah, makanya i'rab khafad alamatnya adalah kasroh. Kasroh itu apa? Pecah. Ya, menghancurkan. Bisa. Berarti kalau kita dengan kemantepan, dengan kekuatan, keinginan yang besar, mantep begitu,
maka nanti hasilnya adalah sukun. Sukun siapa? Sukun itu adalah tenang, tentrem, damai. Beda dengan orang yang awal-awalnya itu tidak kuat keinginannya, tidak jazm, tidak mantep, ya. Maka nggak mungkin akan hasil sukun, tidak mungkin ada hasil ketenangan, ketentraman. Lah ini termasuk falsafah, sedikit falsafah tentang i'rab. Ya. I'rab rofa, i'rab nasab, i'rab jar. Sebenarnya ada yang mengatakan i'rab itu ada pada fi'il dan isim. Nah, isim itu laksana manusia. Sedangkan fi'il itu laksana pekerjaan. Ya. Maka kalau manusia kepengen tinggi, ya, kepengen menjadi manusia sebenar-benarnya, tinggi maka harus rendah hati dulu. Kalau setelah rendah hati harus stabil, tegak dulu, tegas, baru mencapai titik rofa. Itu ada yang mengatakan demikian. Namun yang jelas i'rab itu ada 4, yaitu i'rab rofa, i'rab nasab, i'rab jar, dan i'rab jazm. Lah nanti kalimat isim i'rabnya ada 3, rofa, nasab, jar. Sedangkan kalimat fi'il i'rabnya ada 3, yaitu rofa, nasab, dan jazm. Artinya bisa kita simpulkan bahwa i'rab itu dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama musytarak bainal ismi wal fi'li, yaitu ar-raf'u wan nasbu. Terus ada yang khusus masuk pada kalimat isim, yaitu i'rab jar. Ada yang khusus masuk pada kalimat fi'il, yaitu i'rab jazm. Kenapa sekarang? Kenapa i'rab jar khusus masuk pada kalimat isim? Ataupun kenapa i'rab jar menjadi kekhususan, menjadi keistimewaan i'rabnya kalimat isim? Kenapa? Li'annal khafdu thaqilun wal ismu khafifun. Kenapa? Sebab yang namanya khafad, i'rab khafad itu dianggap sakil, berat. Sedangkan kalimat isim itu dianggap ringan. Berat maka dikasih ringan, ya. Berat maka dikasih ringan supaya apa? Seimbang, ta'adul. Sama fi'il dikhususkan dengan jazm. Kenapa? Karena jazm itu ringan, sementara fi'il itu berat. Berat ringan dengan berat menjadi imbang. Berat dengan ringan menjadi imbang. Nah, itu. Jadi kenapa kalimat isim dikhususkan dengan i'rab jar ataupun i'rab jar dikhususkan masuk pada kalimat isim? Sebab jar itu dianggap berat, sementara kalimat isim itu dianggap ringan. Begitu juga fi'il. Fi'il kenapa dikhususkan dengan jazm? Sebab jazm itu ringan, sementara fi'il itu berat. Lah, lalu sudut pandang bahwa kalimat fi'il ataupun kalimat isim itu dianggap berat dan ringan bagaimana? Wa hikmatu khiffatil ismi annal isma basitun wa ma'na bisatotihi annahu dalun ala syai'in wahidin wa huwa adzat. Lah, sudut pandangnya begini. Kenapa kalimat isim itu dikatakan ringan? Sebab kalimat isim itu luas, basitun, luas. Wa makna bisatotihi annahu dalun ala syai'in wahidin. Ya. Jadi kalimat isim itu maknanya cuma satu, dilalahnya cuma satu, yaitu zat. Akhirnya kan rendah, ringan, ya, transparan lah. Sementara fi'il madluluhu murakkabun min syai'aini wa huwa al-hadas waz zaman. Ya. Lah kalau fi'il itu nanti ada penjelasannya. Fi'il itu adalah sesuatu yang menunjukkan apa begitu pekerjaan disertaan dengan zaman seperti yang sudah dijelaskan itu. Lah berarti kalau fi'il ini madlulnya teman sesuatu yang ditunjukkannya itu ada 2. Yaitu zaman, waktu, dan pekerjaannya. Memukul misalnya. Nah, berarti memukul itu kan adalah pekerjaan. Lah, memukul kapan? Memukulnya lagi, apa kemarin, apa akan. Lah berarti pekerjaan
dan zaman. Maka dianggap sebagai kalimat yang berat. Ya, begitu. Jadi saya ulangi, i'rab itu adalah perubahan huruf akhir kalimat disebabkan oleh beda-bedanya amil yang masuk, baik perubahan secara lafad maupun perubahan secara kira-kira. Dan ini adalah definisi i'rab ma'nawi. Sementara definisi i'rab definisi i'rab lafzi adalah ma ji'a bihi li bayani muqtadul amili min harakatin au harfin au sukunin au hadfin. Artinya apa? Cara membedakan lafzi dan maknawinya i'rab ya ini. Jadi kalau i'rab lafzi ya harokat ini i'rab lafzi. Nih, i'rab lafzi. Nah ini. I'rabnya ya ini harokat ini. Lah, tapi kalau i'rab maknawi adalah perubahan dari dun ke dan, dari dan ke din, dari din ke dun, dan seterusnya. Lah, itu perbedaannya. Lah, terus i'rab itu ada 4, yaitu i'rab rofa, i'rab nasab, dan i'rab jar, terus i'rab jazm. Mungkin hanya itu pada malam hari ini yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Mari kita kajian ini ataupun pengajian ini ataupun hasilnya, apa yang kita pahami, apa yang kita dengarkan, mari kita titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap seandainya kita butuhkan, Allah memberikannya kembali kepada kita. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhiru qauli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.